Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar nih? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, teman-teman, nungguin ya? Mungkin apa? Nungguin kisahnya Tunda Atin itu loh. Nggak selesai-selesai, ya Allah, sudah 2 hari. Sekian lama aku menunggu untuk kelanjutan kisah Nati Ayub. Iya. Baik, kalau gitu hari ini Bunda Atin akan lanjutkan kisah Nabi Ayub alaihissalam. Selamat Nah, menyaksikan. teman-teman, sekarang kita akan lanjut kisahnya Nabi Ayub. Teman-teman, iblis tidak suka melihat ketaatan dan ketakwaan Nabi Ayub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis pun berkata kepada Allah, meminta izin kepada Allah. Ya Allah, aku minta izin kepadamu. Aku ingin menggoda Ayub. Sesungguhnya Ayub itu takwa kepadamu karena dia takut kehilangan kenikmatan-kenikmatan yang telah engkau berikan. Bagaimana kata Allah? Allah pun mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub. Akhirnya kekayaan Nabi Ayub pun perlahan-lahan dimusnahkan oleh iblis. Sawah ladangnya terbakar, teman-teman. Tidak hanya itu saja, rumahnya runtuh sehingga putra-putri yang berada di rumah pun kena runtuhan bangunan dan meninggal dunia. Tinggallah Nabi Ayub dan istrinya. Teman-teman, tidak hanya itu, karena ketakwaan Nabi Ayub terus melekat pada hatinya, meskipun hartanya habis, anak-anaknya habis meninggal, semuanya Nabi Ayub ikhlas menjalaninya. Akhirnya setan pun masih tidak terima, masih tidak lega karena belum berhasil menyesatkan. Belum berhasil menggoda Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub pun diserang penyakit aneh. Tubuhnya gatal-gatal, teman-teman. Sampai akhirnya Nabi Ayub pun diusir dari kampung karena orang-orang kampung takut ketularan penyakitnya Nabi Ayub. Padahal mereka ini adalah orang-orang yang ditolong ketika Nabi Ayub masih sehat dan masih kaya raya. Teman-teman, akhirnya Nabi Ayub dan Bunda Laya hidup dalam pengasingan. Mereka berdua masih bersyukur kepada Allah karena masih diberi kehidupan. Tapi bagaimana akhirnya dengan Bunda Laya? Bunda Laya pun banting tulang mencari pekerjaan untuk kebutuhan makan Bunda Laya dan Nabi Ayub. Sampai suatu saat Bunda Laya menjual rambutnya yang indah sekali demi ditukarkan makanan untuk Nabi Ayub alaihissalam. Teman-teman, akhirnya Bunda Laya terkena hasutan iblis. Iblis selalu menggoda dari arah kanan, kiri, depan, belakang, atas maupun bawah. Akhirnya Bunda Laya berkata kepada Nabi Ayub, "Wahai suamiku, bukankah engkau seorang nabi? Kalau kau berdoa untuk kesembuhanmu, pasti Allah akan mengabulkan permintaanmu, kan?" Lalu Nabi Ayub pun berkata kepada Bunda Laya, "Sudah berapa lama kita hidup dalam kesenangan?" Bunda Laya menjawab dengan cepat, 70 tahun.
Sungguh malu rasanya jika aku berdoa kepada Allah meminta penderitaan ini segera berakhir. Mengingat masa cobaan ini belum seberapa dibandingkan dengan masa kita bersenang-senang. Sepertinya engkau telah termakan hasutan iblis. Tunggulah ganjaranmu kelak ketika aku telah sembuh dari penyakitku dan kekuatan badanku pulih kembali, aku akan mencambukmu 100 kali. Mulai detik ini aku haramkan diriku makan dan minum dari tanganmu atau menyuruh engkau melakukan sesuatu untukku. Tinggalkanlah aku seorang diri di tempat ini sampai Allah menentukan takdirnya. Akhirnya Bunda Laya pun pergi. Tinggallah Nabi Ayub seorang diri di tempat yang terpencil. Nah, teman-teman, tapi ada dua sahabat Nabi Ayub, orang yang selalu ditolong Nabi Ayub, yang masih suka menjenguk Nabi Ayub. Mereka berdua tidak meninggalkan Nabi Ayub dalam keadaan apapun. Ketika hari gelap, maka kedua sahabat ini mengunjungi Nabi Ayub agar tidak ketahuan oleh penduduk kampung. Sampai akhirnya belum tampak juga tanda-tanda Allah memberikan kesembuhan pada Nabi Ayub. Akhirnya Nabi Ayub dalam kesendirian mengadu kepada Allah. Ditumpahkannya segala keluh kesah dan kesedihan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Penciptanya yang Maha Penyayang. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Air mata Nabi Ayub mengalir dari kedua matanya, turun membasahi pipinya. Nabi Ayub berkeluh kesah kepada Allah. Ia ikhlas menerima cobaan itu. Bahkan jika ditakdirkan harus menghadapnya akibat penyakit yang ditimpakan demi menguji keimanan dan ketakwaannya, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang mendengar permohonan doa hamba yang memiliki keteguhan iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hentamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum." Nabi Ayub mengikuti perintah Allah tersebut. Lalu Nabi Ayub pun kembali seperti semula. Penyakit di sekujur tubuhnya berangsur-angsur sembuh. Kulitnya menjadi halus, parasnya kembali rupawan seperti keadaan sebelum terserang penyakit. Nabi Ayub sangat bersyukur Allah mengabulkan doanya dan mengembalikan kesehatannya. Selanjutnya, Bunda Laya yang sedang meninggalkan Nabi Ayub pun tersadar akan dirinya sedang terkena godaan iblis. Maka Bunda Laya segera beristighfar dan kembali lagi ingin menjumpai Nabi Ayub. Bunda Laya tidak sampai hati meninggalkan suaminya tergolek lemah, tidak berdaya sendirian. Bunda Laya pun kembali ke gubuk di mana ada Nabi Ayub. Alangkah kagetnya ketika didapatinya seorang laki-laki rupawan. Bunda Laya pun bertanya, "Kemanakah orang sakit yang berada di rumah ini?" "Mungkin aku ini Ayub. Apakah engkau mengejek atau menghinaku? Aku adalah Ayub. Allah telah mengembalikan tubuhku seperti semula." "Allah memberkahi dirimu, wahai suamiku. Sungguh aku tidak pernah melihat seorang pun seperti engkau yang begitu sabar menjalani penderitaan." Keduanya tersenyum. Tapi Nabi Ayub terlanjur bernazar untuk memukul Bunda Laya 100 kali saat beliau sudah sembuh. Akhirnya Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang memerintahkan Nabi Ayub untuk mengambil rumput sebanyak 100 kali dan diikat menjadi satu. Lalu dipukulkanlah dengan penuh kasih sayang ke Bunda Laya sehingga Bunda Laya tidak merasakan kesakitan. Masya Allah teman-teman, itu tadi kisah kesabaran yang tiada batas dari Nabi Ayub alaihissalam. Kisah yang selalu meneguhkan hati kita. Kisah yang seakan-akan terus terngiang-ngiang dalam pribadi saya. Nabi Ayub adalah inspirasi bagaimana kita bisa selalu sabar
menghadapi ujian apapun yang diberikan Allah. Karena Allah tidak mungkin memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Dan Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, memberikan tempat kita yang paling mulia di sisi Allah jika kita termasuk orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian. Teman-teman, adakah di sini yang ujiannya lebih berat daripada ujiannya Nabi Ayub? Boleh dong tulis di kolom komentar siapa yang ujiannya lebih berat dari Nabi Ayub. Cak, kenapa? Nda, ya Allah, Nda. Kenapa? Aku sedih banget. Sedih kenapa? Dengerin kisahnya Nabi Ayub. Ya Allah, Nda. Begitu ya, jadi orang harus sabar kayak Nabi Ayub ya. Iya, Aku mau sabar. baru gak dikasih saku aja udah nangis. Oh, enggak. Mulai sekarang, kita tetap sekolah. Meskipun gak dikasih uang saku. Wah, pinter Masya Allah. Iya, aku mau jadi anak sopir seperti Nabi Ayub. Baik, Masya Allah. Terima kasih Garjita yang hebat. Sudah salam deh sama teman-teman. Teman-teman, sopir semuanya ya. Sopir, kalau punya tunda yang cerewet gini kayak tunda Atin. Gak boleh ngatain. Maaf deh. Baik teman-teman, kisah kita sampai di sini dulu untuk hari ini. Lain kali kita akan sambung lagi dengan kisah-kisah yang lebih oke, lebih hebat. Semuanya hebat, nah semuanya oke. Oh iya, nanti gini ya. Kapan-kapan kita akan berkisah lagi tentang kisah inspirasi lainnya. Nah, gitu dong. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.